Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Betty atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bab 11 yaitu biaya atau expense. Adapun anggota dari kelompok 4 terdiri dari yang pertama Eta dengan NIM akhir 062, yang kedua ada Widya dengan NIM akhir 063, yang ketiga ada Jessica dengan NIM akhir 064, yang keempat ada Linda dengan NIM akhir 065, yang kelima ada Siti Alfiatus dengan NIM akhir 068, dan yang keenam ada Gertrudis dengan NIM PMM 31204. Pembahasan pertama yaitu mengenai karakteristik biaya. Karakteristik biaya dapat dipahami dengan mengenali batasan atau pengertian yang berkaitan dengan biaya. Dengan pemahaman seperti ini, transaksi yang berkaitan dengan biaya dapat dengan mudah diidentifikasi sehingga dapat disajikan dengan benar dalam laporan keuangan. Karakteristik biaya memiliki dua sub, yaitu pengertian biaya serta biaya dan rugi atau loss. Yang pertama yaitu mengenai pengertian biaya menurut IAI pada tahun 1994, beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa biaya pada akhirnya merupakan aliran keluar aktiva, meskipun kadang-kadang harus melalui hutang terlebih dahulu. Secara konseptual, biaya lebih bersifat penurunan aktiva daripada kenaikan hutang. Biaya akan terjadi jika produk tertentu diserahkan untuk menciptakan pendapatan. Penggunaan aktiva dapat dikatakan sebagai biaya apabila penggunaan tersebut berkaitan langsung dengan penyerahan produk atau menghasilkan pendapatan, dan bukan pengubahan aktiva menjadi potensi jasa atau aktiva yang lain. Yang kedua ada biaya dan rugi atau loss. Rugi dan biaya merupakan perubahan-perubahan yang relevan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan laba perusahaan. Akan tetapi, hanya biaya yang harus ditandingkan dengan pendapatan pada periode terjadinya. Dari definisi yang terdapat dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan IAI pada tahun 1994, tidak memisahkan biaya dengan rugi, bahkan secara spesifik menyatakan bahwa kerugian termasuk dalam kelompok beban. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran dan pengakuan biaya. Pengukuran biaya berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Kecermatan dalam mengukur besarnya biaya akan mempengaruhi keakuratan informasi keuangan yang dihasilkan. Pengukuran biaya didasarkan pada 3 hal. Yang pertama yaitu cost historis, yang kedua cost pengganti, dan yang ketiga cost ekuivalen. Cost historis merupakan jumlah rupiah, kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Cost historis digunakan untuk mengukur jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu replacement cost atau current input cost atau cost pengganti. Pada dasar ini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya, penilaian untuk persediaan. Yang ketiga ada cost equivalent. Cost equivalent merupakan jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas. Biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dan dalam kondisi yang sama. Dasar penilaian cost equivalent biasanya digunakan pada pos aktiva berwujud. Namun dalam prakteknya, dari ketiga dasar pengakuan biaya, cost historislah yang paling banyak digunakan untuk mengukur biaya. Selanjutnya ada pengakuan biaya. Pengakuan biaya merupakan pencatatan jumlah rupiah biaya secara formal ke dalam sistem pembukuan, sehingga dalam jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Dalam pengakuan IAI tahun 1994 paragraf 54, beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa datang yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
Dalam paragraf 98, beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa ada pengakuan biaya, dapat timbulnya utang garansi. Dari pernyataan IAI tersebut juga dapat diambil kriteria pengakuan kos, yaitu yang pertama konsumsi manfaat, kedua lenyapnya manfaat, dan ketiga keterhabisan kos. Pada dasarnya, kos memiliki dua kedudukan penting. Pertama, sebagai aktiva atau potensi jasa, yang kedua sebagai beban pendapatan atau biaya. Atas dasar konsep keberlangsungan usaha, kos diperlakukan sebagai aktiva, kemudian diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan atau biaya. Kos yang dikeluarkan memenuhi kriteria sebagai aktiva, maka kos tersebut dapat ditunda pembebanannya. Namun, bila kos dan sejenis pengeluarannya terjadi berulang-ulang setiap periode, kos tersebut dapat langsung dibebankan pada periode terjadinya. Berdasarkan konsep penandingan atau matching pengakuan biaya, pada dasarnya sejalan dengan pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga dapat ditunda. Materi selanjutnya yaitu konsep penandingan. Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut, agar dihasilkan besarnya laba yang tepat. Penandingan antara biaya dan pendapatan memerlukan dasar yang tepat. Upaya mencari dasar penandingan yang tepat merupakan masalah yang sering dihadapi oleh akuntan. Masalah tersebut tidak hanya menyangkut penentuan aktiva atau jasa yang benar-benar telah dipakai, akan tetapi juga menyangkut perhitungan besarnya nilai aktiva atau jasa yang telah digunakan. Dalam praktik, ada 3 dasar penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan antara biaya dengan pendapatan dalam satu periode tertentu. Dasar penandingan tersebut adalah hubungan sebab akibat, alokasi sistematik dan rasional, dan pembebanan segera. Hubungan sebab akibat. Dasar yang paling ideal untuk menandingkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat. Meskipun dasar ini sulit untuk dibuktikan, namun atas dasar pengamatan yang dilakukan para akuntan menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi pada akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Oleh karena itu, dasar penandingan ini sering disebut dengan penandingan langsung atau direct or product matching. Contohnya yaitu biaya komisi, penjualan, gaji dan upah, serta kos barang terjual. Ada beberapa masalah teknis yang timbul apabila penandingan langsung atas dasar produk digunakan sebagai dasar hubungan sebab akibat. Masalah tersebut yang pertama adalah pemakaian barang dan jasa yang bagaimana yang dapat diidentifikasi dengan produk. Yang kedua, apabila biaya tidak menambah nilai produk tertentu, kapan biaya tersebut dapat dihubungkan secara langsung dengan pendapatan di masa yang akan datang, bagaimana biaya tersebut dapat dilaporkan dengan tepat sesuai dengan pendapatan yang diperoleh, dan yang ketiga, kapan biaya yang terjadi setelah penjualan dapat dicatat dan dilaporkan. Berikut akan dibahas ketiga masalah tersebut dan alternatif pemecahannya. Yang pertama ada identifikasi kos produk. Sesuai dengan konsep penandingan, semua kos produksi harus dibebankan pada produk yang bersangkutan. Kos produk dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kos produk yang melekat pada produk terjual dan nantinya akan dibebankan sebagai biaya. Dan yang kedua, kos yang melekat pada produk yang belum terjual dan dicatat sebagai aktiva sampai produk tersebut terjual. Beberapa kos produk dapat langsung dihubungkan dengan produk tertentu, sementara kos yang lain hanya dapat dihubungkan dengan kegiatan produksi dan dialokasikan pada produk berdasarkan aturan atau prosedur tertentu. Disinilah pentingnya melakukan aturan atau prosedur tertentu. Disinilah pentingnya melakukan identifikasi untuk menentukan kos produk langsung dan kos produk tidak langsung. Kos produk langsung adalah kos barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk tertentu dan yang secara langsung dapat diidentifikasi atau ditelusur ke produk yang dihasilkan. Kos bahan baku dan tenaga kerja langsung merupakan kos produk langsung karena terjadinya atau manfaat kos tersebut dapat diidentifikasi pada produk tertentu. Kos produk tidak langsung adalah
kos barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi yang tidak dapat diidentifikasi pada produk yang dihasilkan. Kos overhead pabrik adalah contoh kos produk tidak langsung. Meskipun kos ini sifatnya tidak langsung, namun kos tersebut tetap dibebankan pada produk atas dasar aturan atau metode tertentu. Yang kedua yaitu biaya yang langsung berhubungan dengan pendapatan masa mendatang, tetapi tidak masuk dalam kos produksi. Pada beberapa kasus, kos yang dapat dihubungkan dengan pendapatan masa mendatang tidak dapat dibebankan secara langsung dengan produk tertentu. Hal ini disebabkan kos tersebut tidak menunjukkan nilai tambah pada produk yang bersangkutan. Contohnya adalah biaya penjualan dan administrasi. Biaya penjualan dan administrasi tidak harus ditandingkan dengan pendapatan di masa mendatang jika tidak ada jaminan yang rasional untuk menghubungkan biaya tersebut dengan pendapatan di masa mendatang. Meskipun jenis biaya tersebut tidak secara langsung menghasilkan pendapatan karena secara teknis sulit mencari hubungan sebab akibatnya. Namun biaya tersebut harus tetap dibebankan sebagai biaya. Tidak diperolehnya pendapatan atau tidak adanya kemungkinan rugi pada periode berjalan bukan merupakan alasan untuk menunda pembebanan biaya. Alasannya adalah apabila suatu kos barang dan jasa tidak memberikan manfaat pada periode sekarang dan juga bukan merupakan rugi, maka kos tersebut tentu akan memberikan manfaat masa mendatang. Oleh karena itu, kos tersebut harus dialokasikan pada periode mendatang agar dapat dilakukan penandingan antara biaya dan pendapatan. Contohnya, kos pendirian perusahaan tidak dapat dihubungkan dengan produk karena biasanya tidak ada produk yang dihasilkan pada waktu kos tersebut dikeluarkan. Meskipun demikian, kos tersebut dapat dihubungkan dengan pendapatan masa mendatang dan biasanya dikapitalisasi. Jadi, kos tersebut sering diperlakukan sebagai aktiva tidak berwujud. Namun demikian, apabila tidak ada hubungan khusus antara pendapatan dan biaya, maka proses penandingan tidak dapat dilakukan. Konsekuensinya, tindakan menangguhkan pembebanan kos tersebut pada akhirnya akan menyebabkan perataan laba dan tidak menambah manfaat informasi yang dihasilkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. 3. Biaya yang berhubungan dengan pendapatan yang terjadi setelah pendapatan diakui. Umumnya, biaya berhubungan dengan pendapatan akan terjadi setelah pendapatan diakui. Masalah ini berkaitan dengan penentuan besarnya biaya yang akan timbul setelah penjualan. Apabila kos kegiatan tertentu dapat ditaksir secara layak dan cukup pasti, maka kos tersebut dapat diakui sebagai biaya pada periode pengakuan pendapatan. Jadi, hubungan sebab akibat harus dapat diidentifikasi untuk menentukan bahwa pendapatan yang diakui memiliki hubungan sebab akibat dan kos yang bersangkutan. Dasar penandingan menurut hubungan sebab akibat dapat juga diterapkan pada perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, umumnya tidak ada suatu objek fisik yang dapat dijadikan dasar untuk menghubungkan pendapatan dan biaya. Oleh karena itu, dasar penandingan yang biasa digunakan adalah periodik. Kos yang ditandingkan adalah kos yang terjadi pada periode terjadinya pendapatan yang dianggap setelah menghasilkan pendapatan tersebut atas dasar prinsip pengakuan pendapatan. Biaya tidak akan terjadi bila tidak ada pendapatan. B. Alokasi sistematik dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan bukan produk atau unit fisik tetapi periode. Ada beberapa alasan yang mendukung pemakaian alokasi sistematik dan rasional. Yang pertama, banyak kos periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan pendapatan periode berjalan. Yang kedua, pada beberapa kasus sulit mencari hubungan langsung antara kos tertentu dengan pendapatan apabila kos dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, apabila manfaat masa mendatang tidak dapat diukur dengan cukup pasti atau kos yang dikeluarkan tidak memiliki hubungan dengan pendapatan di masa mendatang, maka tidak ada alasan untuk menunda pembebanan kos sebagai biaya pada periode terjadinya. Yang keempat, apabila biaya bersifat rutin atau reguler dan terjadi berulang-ulang, maka pembebanan langsung secara material tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih, meskipun perbandingan yang tepat tidak dapat dicapai.
Yang kelima, apabila cost tersebut merupakan joint cost, maka alokasi harus dilakukan pada kegiatan yang berbeda. Apabila alokasi biaya arbitrer cost dilakukan mencakup periode yang berbeda, sebaiknya tidak dilakukan alokasi arbitrer. Hal ini disebabkan alokasi tersebut akan memberikan hasil yang lebih menyesatkan daripada tidak dilakukan alokasi. Pembebanan segera immediate recognition. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan cost atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematik dan rasional, maka cost langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan. Dalam statement FASB nomor 2, yaitu Accounting for Research and Development Costs, disebutkan bahwa dasar penandingan hubungan sebab akibat dan alokasi sistematis tidak dapat diterapkan untuk cost penelitian dan pengembangan. Hal ini disebabkan manfaat penelitian dan pengembangan di masa mendatang tidak dapat ditentukan dengan tepat. Karena itu, cost tersebut tidak dapat dikapitalisasi dan dicatat sebagai aktiva. Selanjutnya adalah kritik terhadap konsep penandingan. Konsep penandingan merupakan konsep yang menandingkan biaya dengan pendapatan. Konsep penandingan merupakan hal umum yang diterapkan dalam akuntansi konvensional. Namun, dalam pelaksanaannya, konsep ini juga mendapat berbagai pertentangan, yaitu yang pertama adalah bukti objektif. Konsep penandingan memerlukan pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya cost yang akan dibebankan pada periode sekarang atau masa mendatang. Dalam pengakuan pendapatan, bukti objektif merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Namun, bukti objektif kurang diperhatikan karena penerapan konservatisme. Misalnya, pada pemakaian metode presentasi penyelesaian dalam kontrak konstruksi jangka panjang, apabila taksiran sekarang terhadap cost menunjukkan rugi, maka rugi tersebut harus diakui. Jadi, meskipun rugi belum terrealisasi karena belum selesai, total taksiran rugi harus diakui. Menurut FASB, Statement nomor 5 tentang Accounting for Contingencies tahun 1975, taksiran rugi diakui yang berasal dari rugi kontingensi. Rugi kontingensi adalah suatu kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian yang memungkinkan timbulnya suatu rugi bagi perusahaan, di mana timbulnya rugi tersebut sangat bergantung pada terjadinya atau tidak suatu peristiwa atau lebih di masa mendatang. Oleh karena itu, rugi kontingensi termasuk pada unsur biaya. Taksiran kerugian akan diakui berdasarkan kondisi berikut. Yang pertama, sebelum laporan keuangan disajikan terdapat informasi yang menunjukkan kemungkinan timbulnya rugi yang cukup pasti. Dan yang kedua adalah jumlah rugi dapat ditaksir dengan layak dan cukup tepat. Baik, materi selanjutnya evaluasi terhadap konsep matching. Hubungan sebab akibat merupakan tahap terbaik untuk menandingkan biaya dengan pendapatan. Meskipun prosedur ini rasional, tetapi sulit diterapkan dalam praktek. Alasan utama terletak pada konsep cost effect yang merupakan pendukung utama hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat sebenarnya tidak mungkin untuk diterapkan karena konsep cost effect tidak memiliki alasan atau argumen yang kuat. Dalam situasi tertentu, konsep cost effect tidak dapat menunjukkan dasar hubungan sebab akibat sebagai dasar hubungan pembebanan yang benar-benar meyakinkan. Oleh karena itu, akuntan tidak menghubungkan secara langsung biaya dengan pendapatan, tetapi atas interval waktu. Cost akan dibebankan sebagai biaya bila cost tersebut menghasilkan pendapatan pada periode yang sama. Hubungan sebab akibat memiliki implikasi bahwa jumlah rupiah pendapatan tertentu harus dihubungkan dengan jumlah rupiah. Apabila suatu aktiva memiliki suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat diterapkan, maka cost aktiva dapat dialokasikan dalam periode secara sistematis. Menurut Thomas, kebanyakan akuntan hanya omong kosong, belaka, dan tidak bermanfaat. Informasi yang dihasilkan hampir seluruh
seluruhnya didasarkan pada proses alokasi yang tidak dapat dijustifikasi secara teoritis. Alokasi secara teoritis akan memuaskan apabila memenuhi 3 kriteria berikut ini. Kriteria yang pertama, activity, di mana alokasi harus melibatkan jumlah yang ada, sehingga jumlah bagian-bagiannya sama dengan jumlah keseluruhannya. Tidak kurang, tidak lebih. Dengan kata lain, jika jumlah yang dialokasikan ditambahkan bersama-sama, maka totalnya harus sama dengan jumlah sebelum alokasi. Kriteria yang kedua, unambiguity, di mana metode alokasi harus menghasilkan yang unik dengan menggunakan satu dasar alokasi yang jelas dan cara alokasinya juga harus jelas. Kriteria yang ketiga, defensibility, di mana metode alokasi yang dipilih harus lebih baik dibanding metode alokasi yang lain. Metode alokasi yang dipilih harus lebih baik. Metode tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat agar dapat dipertahankan dari kemungkinan pemakaian metode lain. Alokasi dalam akuntansi tidak memenuhi kriteria tersebut, terutama kriteria yang ketiga. Hal ini disebabkan dalam akuntansi tidak ada alasan yang kuat untuk tetap mempertahankan metode alokasi tertentu. Di antara metode alokasi yang ada, masing-masing dapat dipertahankan, tetapi metode yang dipilih tidak satupun yang bebas dari unsur arbitrer. Akuntan mempertahankan menggunakan alokasi berdasarkan 2 alasan. Yang pertama, sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan akan memberikan manfaat pada periode sekarang dan masa mendatang. Alasan yang kedua, data alokasi memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Thomas menolak alasan pertama karena akuntan tidak dapat menunjukkan berapa sebenarnya bagian dari sumber ekonomi tersebut yang telah memberikan kontribusi pada aliran kas masuk, pendapatan, atau penghematan kos. Alokasi tersebut tidak dapat diuji kebenarannya dan tidak didukung oleh bukti yang objektif melalui pengamatan empiris. Alasan kedua juga ditolak Thomas dengan alasan manfaat yang diharapkan dari alokasi tersebut sebenarnya tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, apabila hasil alokasi tersebut sudah dapat dibuktikan atau dibantah kebenarannya, maka alokasi cost input dapat relevan bagi kebutuhan pihak pemakai laporan keuangan. Zimmerman 1979 juga mengungkapkan bahwa alokasi cost untuk tujuan internal sangat bermanfaat bagi alat untuk mengendalikan dan memotivasi manajer. Kebutuhan untuk mengalokasikan cost dengan tepat akan muncul apabila tanggung jawab pengambilan keputusan dibebankan kepada manajer. Apabila alokasi cost dihubungkan dengan skema pemberian insentif, otomatis akan mendorong manajer untuk memusatkan perhatiannya pada cost yang harus dilaporkan dan membantu mengurangi beberapa masalah yang timbul dalam pengendalian dan koordinasi kegiatan. Dengan demikian, penggunaan alokasi masih tetap relevan dan bermanfaat dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4. Untuk setiap kelompok silakan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.